dengan NIM K3521002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal Wascode Computing dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, nomor 1. Jelaskan alur kerja sistem orkestrasi ini. Alur kerja sistem orkestrasi ini adalah sebagai berikut. Jadi, sistem menggunakan JavaScript, Node.js sebagai runtime environment, Express.js sebagai framework backend, dan Docker sebagai containerization tool. Lalu ada dua dependensi. Yang pertama ada Express.js untuk membuat endpoint REST API, mengatur request dan respon, dan menangani middleware untuk parsing JSON. Yang kedua ada Axios sebagai library untuk membuat HTTP request dari orkestrator ke microservice lainnya. Nah, 1. Penggunaan mengirimkan request ke orkestrator melalui salah satu endpoint. Nah, di situ ada penjelasannya, yaitu /converter/convert strip temperature untuk konversi suhu. Terus yang kedua ada converter/convert strip length untuk konversi panjang. Terus yang ketiga ada converter/convert strip weight untuk konversi berat. Yang dua, orkestrator menerima request dan membaca data input yang mencakup nilai yang akan dikonversi, satuan awal dan satuan tujuan. 3. Berdasarkan jenis request, orkestrator meneruskan permintaan ke layanan yang sesuai. Yang pertama adalah layanan konversi suhu untuk mengelola request suhu. Yang kedua, layanan konversi panjang untuk mengelola request panjang. Yang ketiga, layanan konversi berat untuk mengelola request berat. Lalu 4. Layanan konversi menghitung hasil berdasarkan satuan input dan tujuan, lalu mengembalikannya ke orkestrator. 5. Orkestrator menerima hasil dari layanan terkait dan mengirimkan respon yang berisi nilai hasil konversi kepada pengguna. 2. Bagaimana orkestrator menangani permintaan konversi suhu dan panjang yang berbeda? Oke, jadi jawabannya, orkestrator memiliki endpoint terpisah untuk setiap konversi. Nah, yang pertama itu /converter/convert strip temperature untuk suhu. Kedua ada /converter/convert strip length untuk panjang. Yang ketiga ada /converter/convert strip weight untuk berat. Lalu jawaban yang kedua yaitu berdasarkan endpoint yang digunakan oleh pengguna, orkestrator mengetahui layanan mana yang harus dipanggil. Misalnya, jika pengguna ingin mengonversi suhu, orkestrator akan mengirim permintaan ke temperature service. Yang kedua, jika pengguna ingin permintaan panjang, maka permintaan akan dikirim ke length service. Terus yang ketiga, jika pengguna menginginkan untuk jika berat, itu maka permintaan akan dikirim ke wake service. Soal yang ketiga itu, apa yang terjadi jika pengguna mengirimkan request dengan satuan yang tidak valid? Nah, jawabannya, setiap layanan, suhu, panjang, dan berat memeriksa validitas satuan yang dikirimkan pengguna. Terus, jika satuan tidak valid, misalnya salah ketik, layanan akan memberikan pesan error yang jelas seperti invalid conversion units, please check the unit or output unit, lalu diberikan list conversion unit yang valid. Orkestrator akan meneruskan pesan error tersebut ke pengguna. Ini memastikan pengguna tahu bahwa mereka salah menuliskan satuan, bukan mengalami kegagalan server. Baik, perkenalkan, nama saya Bagas Diwantoro. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 4, yaitu jelaskan kelebihan dari menggunakan pendekatan orkestrasi dalam sistem microservice. Untuk kelebihan pendekatan orkestrasi itu di sini ada 5. Untuk yang pertama yaitu adalah pemrosesan terpusat. Orkestrator bertindak sebagai pengatur lalu lintas yang memproses semua permintaan sehingga alur kerja menjadi terstruktur dan jelas. Untuk yang kedua yaitu adalah pemecahan tugas. Setiap layanan mikro hanya fokus pada satu tugas spesifik atau suhu, panjang, atau berat. Jika ada perubahan, hanya layanan itu yang diperbarui. Lalu untuk yang ketiga yaitu adalah skalabilitas mudah. Jika jumlah permintaan meningkat, layanan individu bisa ditingkatkan atau scaling tanpa menggunakan layanan lain. Untuk yang keempat yaitu pemeliharaan lebih mudah. Karena setiap layanan terpisah, bug atau error lebih mudah ditemukan dan diperbaiki. Untuk yang kelima yaitu penambahan fitur fleksibel.
Jika ingin menambah jenis konversi baru, cukup tambahkan layanan baru tanpa mengubah sistem yang sudah ada. Oke, untuk soal yang nomor 5 yaitu jika salah satu layanan misalnya konversi suhu atau panjang mengalami kegagalan, bagaimana orkestrator seharusnya menangani hal tersebut. Jadi, jika layanan gagal misalnya suhu tidak merespon, yang harus dilakukan oleh orkestrator akan menangkap error menggunakan fitur try catch. Lalu selanjutnya orkestrator kemudian akan memberikan pesan error yang informatif kepada pengguna seperti sorry the temperature is service currently unavailable, please try again later. Lalu hal ini mencegah sistem crash dan tetap memberikan informasi yang jelas kepada pengguna. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu adalah jika ada kebutuhan untuk menambah jenis konversi lain, misalnya konversi berat, bagaimana Anda memperluas sistem ini? Untuk menambah konversi baru seperti konversi berat, berikut langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, buat layanan baru, misalnya wake service, yang memiliki fungsi dan logika konversi berat. Lalu yang kedua, tambahkan endpoint baru di orkestrator untuk menangani permintaan konversi berat, misalnya di port 5003, dan arahkan ke layanan wake converter yang baru dibuat. Lalu yang ketiga, tambahkan route baru untuk layanan konversi berat di dokumen docker compose.yml. Yang keempat yaitu jalankan ulang sistem menggunakan docker compose app. Dengan cara ini sistem dapat diperluas tanpa mempengaruhi layanan lain yang sudah ada. Oke, jadi saya ingin menjelaskan studi kasus untuk soal yang pertama, yaitu di sini adalah JavaScript itu menggunakan Express.js sebagai framework backend, Docker sebagai containerization, dan ada dua dependensi yaitu Express.js untuk membuat endpoint dan juga Axios untuk membuat HTTP request. Nah, jadi ini ada susunan foldernya. Jadi yang pertama itu ada Docker Compose. Jadi ini adalah untuk portnya itu mau pembagian port tiap service. Jadi pertama ada temperature service port 5001, length service 5002 dan wake service 5003. Nah, setelah itu akan ada beberapa folder setiap service yaitu length service untuk panjang, temperature service untuk suhu dan wake service untuk berat. Nah, setiap service ini di bagian app.js-nya itu akan ada sebuah function. Nah, functionnya itu akan mengkonversi value yang diberikan, lalu from unit itu adalah unit apa? Unit awal. Nah, kemudian to unit itu adalah unit akhir atau unit yang dituju. Ini ada contohnya ada convert length, ada meter, kilometer, dan inch. Nah, setelah pengguna mengirimkan lewat Postman atau aplikasi yang lain, orkestrator itu akan menerima request. Jadi orkes pertama itu diterima oleh app.js di orkestrator. Nah, kemudian misalkan endpoint yang dituju adalah konversi suhu. Jadi konversi suhu adalah endpointnya converter/convert temperatur. Nah, selanjutnya dia akan mengarahkan ke sini HTTP temperature service 5001 temperature convert. Nah, itu dia akan masuk ke temperatur yang di app.js. Setelah itu, dengan melakukan function ini di bagian appos ini, maka ketika konversinya berhasil, maka hasilnya adalah akan converted value dan result. Jika ada error, semisal salah tulis unit, maka akan ada missing required fields. Nah, selanjutnya adalah studi kasus nomor 2, yaitu bagaimana orkestrator itu bisa menangani konversi suhu dan panjang atau berat yang berbeda. Nah, jadi untuk menentukan itu pengguna itu ingin mengkonversi apa, itu lewat endpoint yang diberikan oleh pengguna. Jadi misal pengguna menggunakan endpoint di sini bisa dilihat di bagian orkestrator. Endpointnya adalah HTTP orkestrator/converter/convert temperatur. Maka dia akan masuk ke
dalam temperatur service. Kemudian jika service yang dituju itu endpoint-nya adalah convert length, maka dia akan masuk ke length service atau endpoint untuk konversi panjang. Lalu juga ada convert weight untuk konversi berat. Seperti itu. Untuk nomor 2. Oke, kita masuk ke studi kasus yang nomor 3, yaitu apa yang terjadi jika pengguna mengirimkan request dengan satuan yang tidak valid atau unit satuannya itu tidak valid gitu ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk melakukan itu di Postman. Tapi sebelum itu, jika kita melihat pada codingannya di bagian tiap service itu ada validasi satuan. Nah, jadi jika validasi satuan itu tidak include di form unit atau tidak di to unit, maka dia akan return sebuah error sebagaimana invalid unit. Valid units are valid units titik join dan di koma ini ya. Nah, valid unit itu apa? Valid unit adalah di sini ada sebuah list, ada meter, kilometer, dan inch. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan merunning terlebih dahulu agar bisa dicek di Postman ya dengan metode post. Caranya kita gunakan docker compose up min build. Kita klik enter, kita tunggu sampai ada keterangan setiap service itu running di port yang sudah ditentukan. Di sini ada length service running di port 5002, temperatur service 5001, wake service 5003 dan orchestrator sebagai untuk yang utamanya yang mengakses layanan-layanan tersebut itu di port 5000. Nah, kemudian kita buka Postman. Nah, ini sudah saya tulis sebelumnya. Jadi kita gunakan metodenya itu adalah post. Lalu untuk URL-nya kita gunakan HTTP localhost 5000. Kenapa 5000? Karena ada 5000 itu adalah endpoint yang digunakan oleh orchestrator. Nah, selanjutnya adalah /converter dan /convert weight. Convert weight ini untuk berat. Nah, semisal value-nya 10 kg ke gram. Oke, mungkin kita ganti aja menjadi 1 ya. 1 kg sama dengan kita send harusnya menjadi 1000 gram. Nah, misalnya kita salah ketik nih. Misal gramnya kita tipe menjadi gram. Nah, kemudian kita send. Maka akan muncul invalid units. Valid units are gram, kilogram, dan ounce. Jadi diperlihatkan tuh valid unitnya itu apa. Nah, coba kita ke konversi selanjutnya yaitu convert temperatur. Nah, convert temperatur itu misal Celsius ke Kelvin. Misal di convert, maka dia menampilkan hasil. Misal Kelvinnya tambah Z, harusnya salah. Send, maka dia akan muncul invalid units. Valid units are Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jadi seperti itu untuk soal nomor 3. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 6 ya. Jadi, jika ada kebutuhan untuk menambah jenis konversi lain, misalnya konversi berat, bagaimana Anda akan memperluas sistem ini? Jadi sebenarnya saya membuatnya itu, yang pertama, kita membuatnya itu hanya konversi panjang dan konversi temperatur. Nah, setelah itu saya tambahkan untuk konversi untuk berat ya. Nah, jadi untuk konversi berat, itu saya pertama membuat folder wake service. Kemudian saya tambahkan node atau dependency express supaya membuat server HTTP. Dan kemudian di sini saya berikan function convert wake untuk mengkonversi berat. Lalu kita convert atau menggunakan app_post ini untuk memberikan hasil konversi kepada orchestrator. Setelah itu kita masuk ke orchestrator, kemudian kita menambahkan endpoint untuk konversi beratnya. Seperti ini.
Kemudian untuk portnya kita gunakan port yang belum digunakan, yaitu dalam kasus ini saya gunakan 5003. Setelah itu jangan lupa masuk ke docker compose.yml. Pertama depends on, ini kasih nama foldernya yaitu wake service. Lalu kasih nama wake service, build-nya kita kasih nama folder, dan ports-nya kita gunakan 5003. Jadi kita hanya perlu kurang lebih 4 step untuk membuat sebuah service baru, yaitu dalam kasus ini adalah wake service atau pengkonversi berat. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan ini membuat sistem orkestrasi lebih modular, mudah dirawat, dan siap berkembang. Semua permintaan diproses dengan alur kerja yang jelas dan kesalahan ditangani dengan baik agar sistem tetap stabil dan responsif bagi pengguna.